Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Faruk dengan NIM 2310 123220029. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Sulistiana, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengukuran hasil belajar, permasalahan, teori, dan solusinya dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu pengukuran hasil belajar, jadi pengukuran hasil belajar merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan data terkait pencapaian siswa dalam pembelajaran, menganalisisnya, dan mentafsirkan data tersebut guna mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam proses ini melibatkan 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif yang berkaitan dengan kemampuan intelektual seperti mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan, ranah afektif yang terkait dengan sikap, nilai, dan minat siswa terhadap pembelajaran, dan yang terakhir ranah psikomotorik yang berfokus pada kemampuan fisik atau motorik seperti eksperimen laboratorium dan keterampilan teknis lainnya. Namun, dalam pengukuran hasil belajar seringkali menghadapi berbagai masalah seperti ketidaktepatan alat ukur yang dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Selain itu, dalam pengukuran ranah afektif dan psikomotorik lebih kompleks dibandingkan dengan ranah kognitif, dikarenakan harus menggunakan instrumen yang lebih spesifik seperti observasi langsung. Dari segi eksternal, seperti kondisi keluarga atau lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan guru dan konselor mengenai teknik evaluasi yang komprehensif, terutama pada aspek-aspek di luar ranah kognitif. Beberapa teori yang mendukung pemahaman pengukuran hasil belajar meliputi taksonomi Bloom yang membagi ranah belajar menjadi ranah afektif, kognitif, dan ranah psikomotorik. Teori multiple intelligence oleh Howard Gardner yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai kecerdasan siswa yang beragam, serta teori self-regulated learning oleh Zimmerman yang mengajarkan siswa pentingnya mengatur proses belajar. Selain itu, teori humanistik dari Carl Rogers dan Abraham Maslow juga mengingatkan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam layanan bimbingan dan konseling, konselor memiliki peran penting untuk membantu siswa dalam pengukuran dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Seperti pada layanan orientasi, yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran dan pentingnya evaluasi hasil belajar. Pada layanan penguasaan konten, yang dapat membantu siswa memahami strategi belajar yang efektif seperti teknik mencatat atau manajemen waktu, serta dalam layanan konseling individu yang dapat berguna bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar seperti kecemasan menghadapi ujian. Sedangkan layanan konsultasi memungkinkan konselor untuk bekerja sama dengan guru guna menyusun alat ukur yang valid dan reliable, dan melalui bimbingan kelompok, konselor dapat mendorong diskusi antar siswa mengenai tantangan dalam belajar. Dan yang terakhir, layanan evaluasi dan tindak lanjut yang dapat membantu siswa merancang
strategi pengembangan berdasarkan hasil pengukuran. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terakhir yang dapat saya katakan, pengukuran hasil belajar merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan pengembangan siswa secara holistik. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara guru, konselor, dan orang tua yang baik, serta pemanfaatan teori dan layanan yang relevan, pengukuran hasil belajar dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perkembangan siswa dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu akademik maupun non-akademik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.